Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di Bakat Masak. Kali ini kita akan bikin roti goreng yang berongga teman-teman, atau odading yang lagi viral itu loh. Nah, tekstur dari roti goreng ini ada rongganya teman-teman. Dia itu lembut banget dan makan satu aja nggak cukup, karena roti goreng ini sama sekali nggak mengenyangkan teman-teman. Jadi kalian akan makan 2-3 roti goreng. Nah, penasaran kan gimana cara bikinnya? Pokoknya yang pasti banget. So, langsung aja kita bikin. Tapi sebelumnya kalian subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Berikut adalah bahan-bahan dan cara membuatnya. Pertama, kita akan campur dulu semua bahan keringnya. 250 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh ragi instan. Kemudian agar lebih wangi, tambahkan sepertiga sendok teh vanili bubuk. Dan yang terakhir, yang paling penting, setengah sendok teh baking powder double acting. Kemudian aduk semua bahan kering ini sampai tercampur rata. Nah, baking powdernya sebaiknya pakai yang double acting ya teman-teman. Saya pakai merek Queen, kemasannya botol plastik seperti ini. Ini ada keterangannya. Kemudian beratnya sekitar 100 gram. Ini murah banget, cuma 7.500-an. Nah, kalau di toko bahan kue ada juga merek lain seperti Hercules, Royal, dan Tropi. Ini harganya kira-kira antara 10.000 sampai 15.000 rupiah. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, sekarang masukkan bahan cair, 1 butir telur ukuran sedang, dan 120 ml air. Kemudian aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Oke, dicampur aja sampai tercampur rata. Ini tekstur dari adonan ini akan lembek teman-teman. Jadi nggak usah diaduk sampai kalis, cukup sampai merata aja. Masukkan 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok makan margarin. Kemudian ulenin lagi dengan menggunakan spatula sampai semua bahan ini benar-benar tercampur rata teman-teman. Jadi nggak ada lagi margarin yang masih menggumpal-menggumpal. Nah, kira-kira seperti ini ya adonannya. Oke, nggak usah sampai kalis karena ini nggak akan bisa kalis, terlalu lembek banget. Cukup seperti ini. Sekarang kita akan bungkus adonan tadi dengan menggunakan plastik wrap seperti ini, atau kalian juga bisa menggunakan plastik bersih lainnya yang bisa untuk digunakan. Oke, ini kita bentangkan dulu plastik wrapnya. Oke, masukkan adonan yang udah kita buat tadi. Ini lembek banget teman-teman, jadi saya menggunakan bantuan spatula, nggak pakai tangan ya, karena terlalu lembek. Nah, agar permukaannya tidak kering, kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng dan ratakan di seluruh permukaannya. Jadi biar nggak kering gitu ya, biar tetap lembab. Ratakan di seluruh permukaan dari adonan ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita bungkus. Ini bungkus rapat dengan plastik wrap ya. Setelah dibungkus rapat seperti ini, sekarang kita akan istirahatkan adonan ini ke dalam lemari es selama 2-6 jam. Jadi dimasukkan ke lemari es. Ini saya simpan selama 4 jam teman-teman. Kalian bisa pilih 2 atau sampai 6 jam juga nggak apa-apa. Setelah 4 jam saya keluarkan dari lemari es. Kemudian kita akan bentuk adonan ini di atas alas kerja yang sebelumnya kita taburi dengan tepung terigu. Oke, kita buka plastik wrapnya.
Nah, ini adonannya udah mengembang teman-teman, kelihatan banget kan kalau di dalamnya ada gelembung-gelembung gitu ya. Jadi ini raginya masih aktif, terus baking powder double action actingnya itu masih bagus. Sekarang sebentar aja kita akan uleni adonan ini, sebentar aja ya kita ulenin, kemudian kita akan bentuk menjadi bulatan. Oke, ini lengket banget teman-teman, jadi butuh bantuan spatula untuk melepaskan rekatannya itu. Beri sedikit tepung aja, kemudian kita ulenin asal aja ya teman-teman. Kita bentuk bulatan seperti ini. Oke, kita rapat-rapatkan di satu titik biar dia nggak pecah gitu ya kelihatannya ya. Kalau sudah, sekarang kita akan pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Oke, ini kita akan menggunakan rolling pin. Kita pipihkan sekitar ketebalannya itu 0,5 cm teman-teman. Jadi nggak usah terlalu tebal, nanti soalnya pas digoreng itu dia akan mengembang, menggembung gede banget. Jadi makin tebal dia makin gede teman-teman. Jadi 0,5 cm aja udah cukup. Nah, kalau udah kira-kira ketebalan 0,5 cm, sekarang kita akan potong-potong. Tapi sebelumnya olesin dulu dengan menggunakan air. Ini fungsinya apa sih? Air ini diolesin di permukaan adonan supaya wijennya itu merekat teman-teman. Jadi prinsipnya seperti kita itu memberi wijen di onde-onde, kan sama kan? Harus diberi air dulu, kemudian taburkan wijen secukupnya. Oke, kalau sudah, tekan-tekan wijennya agar dia itu benar-benar melekat teman-teman. Ditekan-tekan sedikit aja, kemudian kita akan potong. Ini pemotongnya cuma untuk menandain aja ya teman-temannya, karena pisaunya ini panjang jadi gampang untuk menandainya. Nanti kita akan potong dengan menggunakan cutter adonan, maaf. Oke, kita potong-potong sesuai selera aja. Kalau ini kira-kira 5 cm lah saya potong-potong, persegi sekitar 5 cm. Sekarang kita potong dengan cutter adonan, atau dengan menggunakan spatula juga boleh teman-teman, seadanya aja ya yang ada di rumah. Oke, kalau udah terpotong-potong seperti ini, jadi ada bagian pinggiran yang tersisa, nggak apa-apa ya, itu nggak berbentuk segitiga, tapi nggak apa-apa, itu bisa kita goreng aja. Oke, satu resep ini bisa jadi kurang lebih 15 roti goreng teman-teman. Kemudian kita akan istirahatkan selama 15 menit untuk relaksasi ya teman-teman, sembari kita menyiapkan minyak. Nah, ini udah 15 menit, agak menggembung ya teman-temannya. Sekarang pindahkan alas kerja ini di atas nampan biar kita mudah gitu ya, lebih deket memindahkan adonan roti goreng ini ke dalam wajan. Siapkan wajan yang udah benar-benar panas dengan minyak secukupnya. Kemudian goreng roti goreng ini, jangan terlalu banyak karena dia membutuhkan space untuk mengembang. Jadi dikira-kira aja, ini saya goreng 7 ya, karena wajannya cukupnya 7 biar dia bisa mengembang, jadi nggak terlalu berdempetan gitu ya. Digoreng dengan api kecil aja, karena ini adonan manis jadi dia cepet banget mateng. Kalau udah kecoklatan seperti ini, dibalik. Nah, diintip-intip bagian yang sisi yang udah kecoklatan, 2 sisi yang udah kecoklatan, baru kita angkat. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi gurihnya wijen itu kerasa banget. Roti goreng ini juga manis, yang tidak terlalu manis, jadi cukupan lah. Oke, ini roti goreng berongga sudah jadi. Rasanya enak banget, recommended banget buat acara-acara keluarga yang
jumlahnya banyak, jadi kita bisa simpan di dalam lemari es, terus kita goreng sedikit demi sedikit. Itu cocok banget teman-teman. Jadi nggak usah dadakan bikinnya, langsung aja disimpan di lemari es. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like, share, dan komen. Thanks for watching. Wassalamualaikum.